sungguh Kau Yesus yang terheran. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin
tadakan tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Kasih-Nya gak pernah berhenti untuk setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang setia. Thank you, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Angkat tangan kita sama-sama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Sama nagagaw Tuhan, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Amen. He will never fail. Perfect submission, all is at rest, 'cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. You are the only one, Jesus. He will never fail. Tak pernah gagal rencanamu Tuhan. Kemenangan Omega Church, nyatakan ini sama-sama. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why deklarasikan. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. Angkat tangan kita sama-sama. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I
kita hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Sebenarkah kau rencanamu Tuhan? Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji kita percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Deklarasikan ini dengan hati kita. Ini iman kami Tuhan, percaya seperti apa nama Yesus. Katakan kita lebih tinggi lagi, deklarasikan aku punya Tuhan yang besar. Percaya janji yang digenapi buat kehidupan kita hari ini. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima
mata kita bersama, ada yang di atas, di bawah, di kiri, di kanan, depan, belakang. Berapa banyak pagi hari ini yang Anda datang. Mungkin Anda menghadapi laut yang terlalu besar untuk Anda jalani. Biar lagu ini ngingetin kita pagi hari ini. Dia Tuhan yang sama, Dia yang membelah laut dulu, Dia bisa membelah laut buat hidup saudara hari ini. Berapa banyak hari ini yang kehidupan kita mungkin Anda melewatin badai yang terlalu besar hari-hari ini. Mungkin itu di pernikahan, mungkin itu di pekerjaan, mungkin itu di keuangan. Kita punya Yesus yang tidak berubah. Kalau Dia bisa teduhkan badai dulu, Dia bisa teduhkan badai hidup saudara hari ini. Siapa berapa banyak yang menghadapi itu hari-hari ini? Kalau itu Anda, angkat kedua tangan saudara dimanapun saudara berada. Saudara boleh gak arahkan tangan kanan kiri kita kepada orang di kanan kiri kita. Mari doakan. Mari mulai berdoa pada pagi hari ini supaya iman mereka boleh tetap kuat. Menghadapi laut yang besar. Biar mata mereka boleh memandang hanya kepada Yesus saja. Menghadapi badai yang besar. Biar mata iman mereka hanya memandang kepada Yesus saja pada pagi hari ini. Mari naikkan doa. Mari lepaskan doa bagi orang di kanan kiri kita pagi hari ini. Yang di atas, di bawah, di depan, di belakang. Gak ada satupun kita yang gak didoakan pada pagi hari ini. Kuasanya ada di sini. Kuasanya terjadi bagi kita pagi hari ini. Pertolongannya nyata bagi hari ini. Amin, amin. Pertolonganmu di sini. Nyatakan Tuhan. Jangan lewatkan satu kami Tuhan. Semua kami dalam jangkauan kuasa doa pagi hari ini. Yesus, kuasa-Mu nyata. Pertolongan-Mu, uluran tangan-Mu terjadi. Engkau di sini. Biar iman bangkit pada pagi hari ini. Biar pengharapan bangkit pada pagi hari ini. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami gak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Mari lepaskan doa, lepaskan doa. Orang di kanan kiri saudara perlu doa saudara pada pagi hari ini. Yesus di sini. Yesus di sini. Nyatakan diri-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Dia dengar doa kita pagi hari ini. Dia gak jauh dari hidup kita pagi hari ini. Apapun pergumulanmu, Dia peduli. Satu hal yang Tuhan mungkin mau sampaikan buat kita adalah trust Him. Percaya waktunya, percaya caranya, percaya jalannya Tuhan.
lebih baik dari jalan kita. Rancangannya lebih tinggi dari rancangan kita. So apapun yang jadi pergumulan kita pagi hari ini. Mungkin saudara lagi berseru, saudara lagi menjerit. Trust Him, trust Him. Trust His time. Berapa banyak yang bilang, God, I wanna trust you, your time, your way. Kalau itu Anda, kami gak bisa jauh dari Engkau, Tuhan. Kami gak bisa jauh dari Engkau. Kami cuman ranting. Kami cuman ranting. Ajar kami trust you, trust you, God. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang mau terhubung sama Tuhan, ku terhubung dengannya, selalu melekat. Kami gak bisa jauh dari Engkau, Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung kemana kami bisa lari dari Roh-Mu, Tuhan? Kami gak bisa jauh dari Engkau. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Kalau ini kerinduan kita pagi hari ini dari hati-Mu, ku terhubung selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup. Kami gak bisa jauh dari Engkau, Tuhan. Atasku firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, kalau itu percaya kita pagi hari ini. Tuhan, kami gak bisa jauh dari Engkau. Kami bukan siapa-siapa, kami terbatas, tapi Engkau Tuhan gak terbatas buat kami. Sungguh ide kami terbatas, kemampuan kami terbatas, kekuatan kami terbatas. Tapi kami perlu terus terhubung sama Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang besar, pembuat mujizat yang dapat kami percaya. Tuhan, berfirmanlah buat kami, bicara buat kami siang hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas
membangun kami, mengarahkan kami, membentuk kami ya Tuhan. Supaya kami semua termasuk hamba-Mu, kami boleh jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah, yang menang bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin. Boleh dengar AOC jam 10, boleh teriakan. Sebelum duduk boleh kasih tos kanan, kiri, depan, belakang. Kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Jumat Agung adalah hari yang penuh makna di mana kita mengenang pengorbanan Yesus Kristus yang mati di salib untuk menebus dosa kita. Mari bersama-sama mengikuti ibadah ini untuk merenungkan kasih-Nya. Jumat 18 April ada 2 kali ibadah di jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Kemudian di hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan di hari Minggu 20 April di 3 kali ibadah di jam 8 pagi, 10 pagi, dan jam 1 siang. Jangan lewatkan, yuk ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Kenapa sih kita mengerjakan Project Son of Praise? Ini tahun ke-15. Kita setia dengan panggilan ini. Of course ada ups and downs dalam mengerjakan apa yang Tuhan titipkan. Kalau Anda bertanya ngapain kita ngerjain Son of Praise? Bukan kita kepingin terkenal, kalau kita mau terkenal dari dulu udah caranya udah beda banget approach kita. Tapi yang kita ingin lakukan adalah yang pertama karena Tuhan tuh kasih perintah untuk menyanyikan nyanyian baru. Dalam Mazmur, dalam Yesaya, dalam Wahyu, dituliskan beberapa kali, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah kita. Dan tahukah Anda bahwa nggak banyak yang dapat karunia untuk menulis, memproduksi, menyebarkan lagu baru. Dan kalau kita Alpha Omega Church lewat Son of Praise dipercaya Tuhan karunia ini untuk menulis lagu baru, untuk memproduksi lagu baru, untuk memasarkan lagu baru, sehingga baik dari kita dan juga masyarakat luas bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan seperti yang dicatat di Alkitab. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Yuk bergandeng tangan, menabur secara financial, tenaga, kita bergerak bersama. Saya percaya ada lagu-lagu baru yang akan dilahirkan lagi di tengah-tengah kita buat bangsa ini dan bangsa-bangsa. Dan yang berikutnya adalah music is universal language. Banyak orang bisa mengerti tentang musik. Banyak orang bisa menikmati musik. Dan ketika Tuhan titipkan kepada kita bisa mengemas musik yang baik dengan pesan yang baik. Saya percaya ini jadi kesempatan yang baik untuk membicarakan firman Tuhan kepada banyak kehidupan. Last but not least, SOP kita kepingin mencoba membuat orang ngalamin Tuhan secara fun and deep. Fun and deep. Kita kepingin orang ngalamin Tuhan tuh menyenangkan. Tuhan gak menakutkan. Tuhan gak nyuruh-nyuruh. Tuhan gak membuat Anda harus taat maka Anda diberkati. No. Dia adalah Tuhan yang sudah memberkati kita terlebih dahulu. Dan untuk dekat dengan Dia itu menyenangkan. Dan hadiratnya kalau menjamah kehidupan kita, Dia jamah sampai dalam banget. So fun and deep. Ya, saya berharap kita bergerak bersama-sama. Very excited buat 1 Juli. God bless. Iya, yang excited boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Nggak lupa ngucapin selamat siang buat kita semua yang joining online juga selamat siang. Dan nggak lupa ngucapin welcome. Kalau ini pertama kalinya Anda di gereja ini selalu kita ngingetin ini gereja orang nggak sempurna. Tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru Anda tanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Nah sebelum Anda memberi ada satu ayat yang saya ingin ajak kita baca. Ini ayat yang juga bicara dalam hidup saya secara pribadi ya. Apa yang Tuhan kerjakan. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Boleh kita baca sama-sama ya. 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, kalau kita pikirin ya hari ini kita bisa ada bukan hanya karena setianya kita. Tapi karena Ia yang menjanjikannya lebih dulu setia sama Anda dan saya. Termasuk dalam area keuangan kita. Kalau kita bisa setia memberi, mengembalikan yang Tuhan titipkan. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan yang menjanjikannya lebih dulu setia sama hidup Anda dan saya. Nah bicara setianya Tuhan, saudara hari ini kita juga mau update sedikit apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga AOC. Sebagian Anda mungkin sudah lihat ini bukan video terbaru, ini minggu lalu. Tapi mungkin minggu lalu juga belum diputer. Tapi ini update Palangkaraya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan izinkan hari Selasa besok semua tukang-tukangnya udah akan pulang. Udah beres-beres, ini lagi checking-checking semua. Serah terima supaya bisa dilihat apa yang kurang, apa yang perlu diperbaikin lagi. Boleh gak kita lihat sama-sama? Sekali lagi Anda boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Waktu kita lihat ini sekali lagi bukan setianya kita loh, ini setianya Tuhan. Aduh perjalanan yang luar biasa. Secara pribadi saya cukup dalam bahasa Jawanya lego. Cukup lega saudara. God is good, God is amazing. So we're celebrating Paskah. Udah di tempat yang lebih proper, yang lebih luar biasa. Dan satu hal lagi buat teman-teman remaja, tanggal 19 dan 20 Juli akan ada retreat buat teman-teman remaja ya, yang SMP, SMA. Dan mereka akan berencana mulai nabung sama-sama supaya mereka bisa pergi retreat bareng-bareng. Dan ada satu tambahan juga, hari Jumat Agung itu masih tanggal 18 April. Yes, 18 April. Tadi ada kekurangan tambahan pengumuman. Kita akan start mulai di Kamis Sucinya. Itu kalau teman-teman kita orang Katolik nyebutnya Kamis Suci. Dan kita akan mulai di hari Kamis malam. Kita akan mulai dengan worship, special worship night sama-sama. Itu akan jadi gede banget, luar biasa, akan sangat berdampak sekali merenungkan apa yang Tuhan kerjakan di hari menjelang Dia disalib. So kita akan merenungkan itu bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama dan kita percaya itu akan merubah hidup kita. Mari kita siapkan persembahan kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih buat setiamu. Engkau yang menjanjikannya setia. Bukan karena setianya kami aja, tapi Engkau lebih dulu setia sama kami. Dan inilah Tuhan persembahan keuangan kami. Kalau kami masih bisa bawa persembahan kami, itu karena setianya Tuhan bagi kami. Biar kami berdoa Tuhan setiap taburan keuangan kami dimaksimalkan yang terbaik
pekerjaanmu, visimu digenapkan melalui gereja kami. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Silakan. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Saudara, seperti yang Anda tahu dalam 1 bulan ini kita ngebahas satu seri yang kita beri judul gini, How to Walk with God. Nah, sedikit review, minggu pertama kita ngebahas jalan sama Tuhan gimana sih? Katanya Tuhan selalu hadir, itu yang kita bahas. Nah, kalau Anda belum lihat, Anda bisa ke YouTube-nya Alpha Omega Church. Dan yang kedua, How to Walk with God. Yang kedua kita ngebahas gini, kita ini dengar Tuhan aja atau kita cuman dengar-dengar atau kita benar-benar dengar gitu. Nah, yang ketiga, how to walk with God termasuk gini, bagaimana Tuhan itu mementor setiap kehidupan kita. Nah, hari ini di bagian yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai gini Saudara. Satu hari saya dikasih paket kesehatan ya sama jemaat ya di gereja ini, dikasih paket kesehatan, dia bilang, "Ko Elia nanti D1 pagi pakai, malam pakai, oke gitu. D2 pagi pakai, malam pakai, yes gitu. D3 pakai ini, sore pakai ini, yes gitu." Setelah dijelaskan, jujur Saudara, saya lupa gitu. Nah, kemudian minggu depan, 2 minggu lagi dia tanya, "Ustaz dipakai belum?" Belum. Saya jujur ngomong belum, saya kelupaan gitu. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan adalah gini, di tangan saya ada paket kesehatan. Tapi itu tidak akan berguna selama saya tidak mengikuti dan saya tidak menjalaninya. Benar apa benar, Saudara? Ya. Nah, sama halnya dengan jalan sama Tuhan. Kita bisa jalan sama Tuhan, tapi perhatikan ini, belum tentu Tuhan berguna buat kita kalau kita tidak mentaatinya. Paham Saudara? Nah, kita bisa baca Alkitab, kita bisa rajin ke gereja, kita bisa penyembahan berdoa, tapi itu nggak akan berguna kalau kita tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kata ini, mentaati apa yang Tuhan perintahkan sama kita. Makanya hari ini judulnya gini, percuma jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan percuma karena apa? Saat apa? Ketika apa? Ketika kita ini tidak mentaatinya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ini landasan pembahasan kita. Boleh kita baca sama-sama ya, 2-3. Akan tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan mentaatinya. So, bukan cuma berbahagialah orang yang dengar firman. Tapi berbahagialah orang yang gini, mendengar firman dan mentaatinya. Nah, sebagian orang mungkin bilang gitu, makanya ya taat sama Tuhan biar diberkati gitu. Walaupun jujur banyak di antara kita yang kalau disuruh taat itu kadang kita bingung gitu. Tuhan, mau taat sama Tuhan tuh kadang nakutin loh jalannya Tuhan gitu. Kadang kita tuh nggak ngerti loh maunya Tuhan apa. Suruh taat itu kok kadang situasinya tuh loh nggak pas sama situasi saya Tuhan. Kalau situasinya pas saya bisa enak taatnya. Jadi Tuhan yang harus nyocokin kita apa yang kita nyocokin Tuhan. Bener gak Saudara? So kadang sebagian kita nggak segampang itu untuk bisa mentaatinya. Nah ini menarik, ada sebuah penelitian soal ketaatan nih. Ini mungkin mama-mama ini, wah biar anak saya ini di rumah ini ya bisa taat gitu kan. Nah ada sebuah penelitian namanya ketaatan Milgram. Ini dibuat oleh Stanley Milgram pada tahun 1960. Saudara ini menarik. Kenapa ketaatan Milgram ini, eksperimen ini dibuat? Karena dia kepingin tahu kenapa orang itu mematuhi sebuah otoritas. Walaupun perintah itu bertentangan sama hati nuraninya. Nah penelitian Milgram ini juga mau tahu orang, apalagi orang Jerman di waktu itu setelah Holocaust Nazi ya, mereka tuh kok bisa patuh banget ya
Bahkan mereka ini mau tahu, ini kok bisa lebih patuh daripada orang-orang yang ada di Amerika. Sehingga mereka bentuk eksperimen ini, saya ceritakan ya, eksperimennya itu gini saudara. Ada yang namanya partisipan itu berperan sebagai guru. Dan itu diambil dari orang awam biasa seperti Anda dan saya. Kita itu direkrut jadi partisipan, perannya sebagai guru. Nah kemudian diberikan gini saudara, diberikan uji coba di mana juga di hire aktor-aktor, berarti ini kan orang yang pinter acting, mereka itu berperan sebagai murid. Dan ketika murid ini nakal atau tidak taat, gurunya yang adalah kita ini orang awam itu disuruh nyetrum murid-murid ini. Walaupun setrumannya itu juga palsu saudara. Tapi karena apa? Ini diperankan oleh aktor, jadi kelihatannya kayak mereka kesetrum beneran. Nah, melalui pengamatan ini hasil penelitiannya ada gini saudara, menarik. 65% partisipan itu mematuhi perintah dan memberikan sengatan listrik. Bahkan sampai 450 volt. Dan sisanya, yaitu berarti 35% sisanya, itu memberikan sengatan listrik tidak sampai 300 volt. Nah banyak partisipan akhirnya itu jadi stres dan cemas. Karena apa? Mereka taat nyetrum murid-muridnya yang adalah aktor ini. Dan setrumannya pun mereka nggak tahu kalau itu palsu. Tapi mereka jadi stres dan cemas karena apa? Sebenarnya tuh nggak kepingin. Bertentangan sama hati nuraninya. Tapi mereka taat. Tapi mereka melakukan. Kan ini menarik. Sehingga dari situ Bapak Ibu saudara kita pelajari bahwa gini. Faktor yang mempengaruhi ketaatan seseorang. Tapi mama-mama tolong anaknya jangan disetrum. Please jangan disetrum. Nah, faktor yang mempengaruhi ketaatan adalah gini. Kehadiran otoritas. Ini kehadiran otoritas. Partisipan lebih patuh ketika ada dijaga tentara. Ayo kamu setrum murid ini. Kalau enggak kita yang akan panis kamu. Jadi dia takut kan saudara. Ada istilahnya gini. Otoritas yang di atas dia. Sampai akhirnya nggak sesuai dengan hati nuraninya sekalipun dia taatin dan dia setrum. Dan murid-murid yang namanya murid ini kan aktor tadinya. Itu pinter banget. Mereka bisa acting seperti kayak benar-benar kesetrum beneran. Dan perhatikan gini, orang taat karena ini kehadiran otoritas. Sama kalau di Indonesia kan gitu. Kalau nggak ada polisi nyetir tanpa helm. Begitu ada polisi bingung, pakai dulu helmnya, jalan lagi. Berarti saudara orang taat karena ini kehadiran otoritas. Berikutnya dari penelitian Milgram ini orang taat karena ini status otoritas. Jadi partisipan lebih patuh ketika otoritas itu punya status sosial yang tinggi. Wow, yang jaga kita ini jenderal. Jadi dia langsung takut, dia langsung patuh. Dan melakukan apapun yang disuruh walaupun itu bertentangan dengan nuraninya. Nah termasuk gini, datangnya ketaatan, faktor yang mempengaruhi ketaatan adalah gini, jarak antara guru dan murid itu tadi. Ketika mereka nggak dengar muridnya menjerit, mereka nggak masalah melakukannya. Tapi begitu mereka lihat reaksinya dan jeritan muridnya, wah di situ mereka merasa kayak harus berhenti nih, nggak tahan, kita nggak bisa nyetrum orang kayak gini gitu. Nah berikutnya juga gini, faktor ketaatan adalah gini, dukungan sosial. Kalau yang mendukung dia banyak, dia jadi berani gitu kan. Tapi kalau yang menentang dia itu banyak, dia akhirnya jadi kayak, aduh kok nggak enak ya gitu. Akhirnya dia juga segan untuk melakukannya. Nah relevansinya apa dengan dunia nyata kita dan kehidupan kita? Ternyata dari pelajaran Milgram ini, pelajarannya adalah gini saudara. Penelitian ini memberi kita tuh wawasan. Oh iya, kenapa ya orang itu mematuhi otoritas walaupun bertentangan dengan nuraninya. Termasuk salah satu faktornya adalah kehadiran otoritas atau status sosial orang yang lebih tinggi. Wah, lebih dihargai dia sungkan. Dia nggak akhirnya dia lebih patuh. Nah, apa hubungannya dengan hidup Anda dan saya nih? Perjalanan iman kita. Karena kan kita ngebahas how to walk with God. Apa hubungannya sekarang dengan perjalanan iman kita? Nah kita lihat sama-sama saudara. Ada jenis ketaatan orang. Siap ya? Khususnya sama Tuhan dalam perjalanan iman. Yang pertama gini. Karena ketakutan.
Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3 karena ketakutan. Orang bisa taat sama Tuhan karena apa? Mungkin takut dihukum. Karena apa? Takut nanti disentil sama Tuhan. Takut nanti dijewer sama Tuhan. Kalau dijewer sama Tuhan itu ya, disentil sama Tuhan, kerjaan itu bisa ngelundung, pernikahan bisa hancur, kaki bisa patah-patah karena disentil Tuhan gitu. Makanya apa gini, orang gini, kamu harus taat ya. Kalau enggak nanti Tuhan murka. Gitu. Wah, dia takut. Akhirnya oke, taat. Kamu harus taat ya. Karena pilihannya cuma 2. Antara dikutuk atau diberkati. Oh, aku mau diberkati, takut dikutuk. Taat. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian? Jadi faktor ketaatan kita sama Tuhan yang pertama juga bisa apa? Karena ketakutan. Bisa. Makanya mungkin ada gini, takut Tuhan gitu kan. Takut apa? Takut dikutuk, takut dimurkai, takut disentil gitu. Kalau disentil bukan cuma separuh kaki hilang ya, harusnya seluruh hidup kita ini bisa hilang, bener gak sih? Karena kan tangan Tuhan gede banget gitu. Nah ini faktor pertama. Berikutnya adalah gini, faktor berikutnya orang taat karena ini orang yang lebih berkuasa gitu. Kalau dari pencobaan eksperimen Stanley Milgram ini, begitu dijaga tentara, semua partisipan tuh takut. Saudara. Wah, ini orang yang lebih berkuasa nih. Kita kalau nggak nurut nih, nggak mau nyetrum murid-murid ini, kita yang disetrum gitu kan. Jadi dia taat akhirnya. Mungkin di sekolah gitu ya, murid lihat gurunya lebih berkuasa, dia mau taat gitu. Dalam dunia kita mungkin kita gitu, kalau sama bos taat. Orang lebih kaya taat gitu. Orang yang lebih influence, taat gitu. Nah sehingga kita kan berpikir gini, kalau orang aja yang lebih berkuasa kita taat, kenapa kita enggak juga taat sama Tuhan. Tapi tipe ketaatan kedua ini kadang agak kayak anak kecil gitu ya. Ayo enggak makan tak pukul. Kalau bahasa Belandanya kan gitu, enggak makan tak sambok. Masih ada kata sambok, itu zaman Belanda. Kalau enggak makan tak pukul gitu. Kalau enggak sikat gigi ya, nanti giginya hancur semua gitu. Kalau kamu nggak nurut nggak tak transferi, gitu. Makanya kan muncul kalau di TikTok apa katanya, bukan donatur jangan ngatur. Kalau donatur boleh, karena siapa lebih berkuasa dia donatur, jadi boleh ngatur gitu. Makanya taat gitu kan. Nah berikutnya saudara, tapi ini yang menarik, ketaatan faktor taat yang ketiga adalah gini, karena kita itu ngerti dicintai dan mencintai. Makanya terhadap pasangan kita gitu ya. Kita mungkin karena sayang gitu kan. Ini kok bolak-balik ini ya. Ngomong terus tentang mungkin hal simple gitu ya. Ngomong selimut terus gitu. Unti ulang tahun tak beli selimut aja. Hal kecil. Tapi kenapa kita lakuin? Kita turutin. Karena dicintai dan mencintai. Zaman sekarang kan gitu, orang tua ya kadang banyak ikut anaknya loh. Mau makan apa gitu. Terserah anak-anak gitu. Loh, papa mau makan apa? Terserah anak-anak. Loh lah mama mau makan apa? Terserah anak-anak. Loh kok mau nurutin anaknya? Karena apa? Dicintai dan mencintai. Orang pacaran gitu ya yang mau menikah gitu. Pergi wedding expo. Loh mau pakai vendor mana? Wes terserah gitu. Loh yakin gak? Iya gak apa-apa terserah. Why? Karena kan dicintai dan mencintai. Loh nanti kamu mau pakai make upnya siapa gitu. Kalau fotonya ya harus pakai Moir loh promo. Enggak. Tapi loh kamu mau pakai siapa gitu. Ya wes terserah gitu kan. Akhirnya apa? Karena apa? Dicintai dan mencintai. Nah saudara perhatikan gini. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Boleh gak kita baca, ini powerful banget ayat ini. Sama-sama ayat 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Berarti gini saudara, enggak semua orang Kristen itu kenal Allah. Tandanya di mana saudara? Kalau dia menuruti perintah-perintahnya. Nah barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Kita baca berikutnya 23. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna. Luar biasa. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara coba bayangkan ayat yang kelima. Barang siapa mentaati firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Alias apa? Kita itu taat bukan karena kita takut nanti disentil Tuhan. Bukan. Kita taat bukan karena ada otoritas. Enggak. Bukan hanya itu. Kita taat karena ini, perhatikan gini. Tuhan udah mencintai saya dan saya mencintai Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Nah, Kisah pasal 5 ayat yang ke-29. Ini kejadian nyata yang dialami oleh Rasul Petrus. Mereka lagi mengabarkan Injil, mereka ditekan oleh pemerintahan waktu itu. Dan ini respon Petrus. Boleh gak kita baca sama-sama yuk? 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. So, ini pembahasan hari ini kan judulnya gitu. Percuma jalan sama Tuhan. Kenapa percuma? Kalau kita gak mentaatinya. Nah, waktu kita mentaatinya bukan karena, aduh aku takut dihukum Tuhan. Enggak. Tapi karena apa? Kita itu dicintai dan mencintai Tuhan. Sebagian orang kan gitu. Lu itu kok aneh ya. Hari Minggu jam 8 sudah di gereja, jam 10 kebaktian. Kok lu pelayanan? Ya aku pelayanan nanti kalau enggak pelayanan takut digepuk Tuhan. Bukan. Aku pelayanan karena apa? Aku tahu dicintai Tuhan dan aku mencintai Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Loh, apa kamu kok doa? Apa kok baca firman? Oh iya aku takut nanti aku kalau enggak baca Alkitab ya ambil Tuhan dijewer gitu. Bukan, saudara, bukan gitu. Tapi kita baca firman, kita berdoa karena apa? Kita tahu kita dicintai dan kita mencintai hadirat Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, ada 2 tipe manusia tentang ketaatan. Ini menarik ini. Ada 2 tipe manusia. Yang pertama adalah tipe nurut, saudara. Obedience, gampang dia. Siapa yang nurutan sama Tuhan? Boleh angkat tangannya, saudara, yang gampang nurut sama Tuhan. Wow, luar biasa. Bukan angkat tangan tapi pegang hidung. Yes, luar biasa. Sekali lagi yang nurut sama Tuhan boleh ada? Saudara, ini tipe Maria nih. Tuhan bilang, hei kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Maria gini. Tuhan terjadilah padaku seperti yang kau inginkan. Wih luar biasa. Kan jarang kita gitu ya. Ayo lakukan ini buat aku. Jarang kita. Tuhan terjadilah padaku seperti yang kau inginkan, jarang. Tapi ini tipe yang pertama, tipe nurut adalah Maria. Apapun panggilanmu Tuhan, apapun rencanamu, whatever you gonna do in me. Maria gini. Terjadilah padaku seperti yang kau inginkan. Ini tipe nurut. Tapi ada tipe yang kedua, saudara. Yaitu tipe, boleh dikeluarkan? Tipe melawan. Siapa yang sering ngelawan Tuhan? Ngototan. Siapa yang sering ngototan sama Tuhan gitu. Ini kita ya, rata-rata kebanyakan kita ya. Ditegur Tuhan gitu kan. Zaman sekarang tuh kan gitu, saudara. Kalau TikTok itu bilangnya apa kata-kata motivasi hari ini. Kata-kata motivasi percuma kan nggak dilakuin kan, ya kan? Apa kata-kata motivasi hari ini? Ya. Ikan hiu makan beruang, I love you pacar orang. Pacar orang, kurang ajar. Nah, saudara, kita tuh tipe-tipe gitu, ngelawan-ngelawan sama Tuhan. Kita udah tahu kan Tuhan maunya apa gitu. Yunus, ini tipe Yunus, saudara. Kalau di Alkitab ini tipe Yunus. Dia tuh kan nabi, saudara. Dia tuh bisa dengar Tuhan ngomong apa. Dia tahu yang Tuhan sampaikan itu apa. Tapi Yunus tipe ngelawan. Aduh, aku kok males ya ke kota itu ya. Aku gak ngefeel di kota itu. Aku kok ilfeel ya sama kota itu. Aku tak lebih baik ke kota sana. Aku tak lari ke sana. Aku tak ngatur sendiri jalannya dan lain sebagainya. Sampai di dalam perut ikan 3 hari sekalipun. Tapi perhatikan gini. Tuhan tetap proses Yunus. Diproses sampai kembali ke jalurnya Tuhan. Sampai apa? Tujuannya Tuhan kan tergenapi akhirnya. 1 kota bertobat
dan Tuhan tidak jadi menghukum. Benar nggak saudara? Nah, so kita tipe yang mana nih? Tipe nurut apa tipe melawan? Sebagian kita mungkin, kebanyakan orang ya mungkin akan bilang gitu ya. Makanya ya, nurut nama Tuhan biar hidup itu gampang. Benar apa benar? Hah? Nurutlah sama Tuhan biar hidup gampang. Boleh nggak saya bilang gini? Ketaatan tidak selalu artinya hidup gampang. Benar apa benar? Ayolah kita realistik kembali ke Alkitab. Maria, terjadilah padaku seperti yang kau inginkan. Setelah itu saudara, apa? Bayinya mau dibunuh-bunuh, dia harus lari. Berpindah satu kota kepada kota yang lain. Nggak hanya itu, katanya Tuhan bikin aku ngandung. Giliran mau lahiran, tempat melahirkan aja nggak ada. Masa Bapak nggak punya plan sih? Melahirkan aja harus di kandang. Katanya aku disuruh mengandung, lahirin aja. So, gampang apa susah buat Maria? Susah juga. Saudara. Tapi gini saudara, perhatikan gini saudara, ada bedanya. Susahnya ketaatan sama susahnya karena kita melawan itu beda. Yang paham boleh katakan yes? Hah? Beda saudara. Makanya gini saya bawa ilustrasi ya supaya kita bisa lihat. Saya ilustrasikan yang pertama ini tipe-tipe Maria. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Tuhan mau apa sih? Ya, ditekuk-tekuk, mau dianyam, mau diapakan, gampang nurut. Ya kan? Tapi ada tipe yang kedua saudara. Tipe yang kedua itu mungkin seperti kita ya, termasuk saya ya. Kalau besi gini gampang gak dibentuknya, dianyam? Susah banget ya. Harus dipukul-pukul bener gak? Supaya dia bengkok bener gak? Kalau dia gak bengkok-bengkok karpetnya yang robek. Tapi ini kan kadang gambaran kita orang Kristen ya. Elia iki yo gayanya rohani. Tapi mungkin Tuhan gini, watos hari iki mungkin gitu. Gayanya rohani tapi yo susah dibentuknya orang ini. Gitu. Bisa ngikutin saudara? Harus dipukul-pukul dulu, nanti dipanasin lagi, dibengkokin lagi, baru dia dianyam lagi. Itu kadang kita saudara. Tipe yang kedua. Lawan-lawan, tapi tetap sama Tuhan diproses sampai kita jalan dalam rencananya Tuhan. Susah nggak? Oh sama-sama susah. Taat sama Tuhan susah. Perhatikan gini, enggak taat sama Tuhan lebih susah lagi. Makanya kalimat ini, bisa ada kesusahan saat taat kepada Tuhan. Tapi pasti lebih susah ketika tidak taat kepada Tuhan. Boleh enggak kita ucapin sama-sama ya, 2, 3. Bakal ada kesusahan saat taat kepada Tuhan. Tetapi pasti lebih susah ketika tidak taat kepada Tuhan. So, apa yang bisa kita lakukan nih untuk jadi orang yang taat sama Tuhan? So, akhirnya ya Maria, Yunus. Tipe nurut, tipe ngelawan. Dua-duanya harus apa? Ini aplikasi kita. Kita sudah di paling terakhir. Aplikasinya apa? Simple aja. You just have to trust God. Simple. Maria gitu aja. Kamu ngandung ya, dari Roh Kudus ya. Tuhan, I trust you. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Yunus. Harus dikepuk-kepuk dulu ya. Dipukul-pukul, dipanasin lagi, dibengkokin dan lain sebagainya. In the end dia apa? God, I just have to trust you. Ayatnya di mana? Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Boleh kita baca sama-sama ya? 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Siapa yang sering kali ngandalin pengertian kita sendiri? Termasuk saya. Ayolah. Gimana sih bisa taat? Simple. Percayalah Tuhan dengan segenap hati. Sorry ngomong, kita bisa ada di gereja, kita bisa pelayanan, tapi kadang kita nggak percayakan Tuhan dengan segenap hati. Kadang setengah hati, kadang seperempat hati. Benar apa benar?
Kita masih ngandalin pengertian kita sendiri. Tapi ayatnya bilang apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia itu akan lurusin kamu. Dia akan bentuk kita, dia akan bawa kita. Seringkali kita lebih dipimpin perasaan kita daripada firman Tuhan. Benar apa benar? Ayolah, satu kata ini, trust. Trust God. Tapi sebagian kita mungkin argue loh, tapi Elia ya, aduh percaya Tuhan, trust God tuh gak gampang. Tuhan selalu maunya tuh kalau kita suruh taat, kondisinya lagi gak pas suruh taat. Ya kalau kondisinya pas kita taat gampang ya. Tapi kalau kondisinya gak pas kita suruh taat ya mana enak gitu. Gak ngerti kadang maksudnya Tuhan itu apa. Saudara boleh gak saya bilang gini, kadang kita sama dosa. Kan kita juga gak terlalu ngerti konsekuensi dosa apa, benar gak? Tapi sebagian Anda lakukan dosa itu. Walaupun Anda gak sepenuhnya ngerti dosa itu. Benar apa benar? So intinya adalah gini. Kalau dosa Anda turuti. Kenapa gak Tuhan kita turuti? Gak ngerti sepenuhnya dosa dijalanin kok. Kenapa gak ngerti sepenuhnya Tuhan? Tetap kita bisa percaya dan taat sama dia. Yang paham bu, boleh katakan yes. Bukan karena kita takut, bukan karena apa. Tapi karena kita tahu, kita taat, kita trust. Karena apa? Kita dicintai dan kita mencintai. Ada satu kutipan yang bagus katanya gini. Obedience is running at God's pace. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Obedience is running at God's pace. Artinya tuh lari dengan temponya Tuhan. Kalau pelari-pelari kan tahu ya mau ngejar sub berapa gitu. Sub 5, sub 4, lari gitu. Bawa pacer namanya orang yang bantu kita bikin tempo gitu. Ayo Pak kurang cepat biar bisa masuk sub 5 gitu lari gitu. Kadang kita sama Tuhan gitu. Tuhan mungkin pace-nya pelan, kita gini, aduh Tuhan ini kok kepelanan ya. Tuhan cepetan, aku ini pinginnya cepet Tuhan gitu. Tak balap loh Tuhan, weh luar biasa kita loh ya mau balap-balap Tuhan. Tapi kadang kalau Tuhan cepet kita kesel Tuhan, gak kuat Tuhan. Benar enggak? Ayolah, obedience is running at God's pace. Saya gak tahu hari-hari ini tempo Tuhan buat hidup kita seperti apa. Ada satu musim mungkin boom cepet. Kayak wow, temponya Tuhan luar biasa cepat. Tapi ada musim kayak, God why so slow? Kok tempo recovery terus? Kok gak cepetan Tuhan? Trust Him. Sekali lagi, obedience is running at God's pace. Saya cuma mau tutup gini dengan beberapa cerita ya. Saya cerita aja share. Mungkin banyak Anda gak tahu cerita saya. Khususnya yang baru-baru ya, mungkin gak tahu. Sebagian orang kan lihat saya gitu ya. Wih, pimpin pujian, bisa bawa penyembahan, bisa nyanyi. Tapi saudara tahu gak, saya tuh dulu gak bisa nyanyi. Banyak orang gitu, Pastor Elia gini ya. Saya ini gak bisa nyanyi. Kalau saya bilang gitu orang gini, gak bisa nyanyi. Iya. Kalau yang lama-lama di gereja Anda tahu, saya kan dari muda itu main gitar. Di balik gitar aja sembunyi balik gitar. Sekolah Alkitab kita khotbah kita. 2006 pulang khotbah gak nyanyi. Cuman penyembahan aja gitu. Sampai saya ingat tahun 2007 apa 2008. Itu gereja kita Pak Lukas kan suka ke desa-desa tuh. Pelayanan desa-desa. Termasuk ke salah satu desa dekat Jember namanya Ambulu gitu. Kebetulan waktu itu koordinator pujian di gereja ini namanya Ko Joni Kiswanto. Dia tuh gak nemuin WL sama sekali. Dia ngucapin satu kalimat. Dan kalimat yang sama itu diucapin Pastor Esra ke saya gitu. Orang lain mungkin mikirnya gini, kebetulan nih ngomongnya. Mungkin gitu, tapi di situ buat saya tuh gini, kayak Tuhan ngomong. I want to speak to you something gitu. Saya terus, wow Tuhan mau suruh aku WL. Aku gak pernah nyanyi nih, gak bisa nyanyi gitu. Tapi singkat cerita, intinya gini. Singkat cerita, gak ada yang WL, berangkatlah saya WL. Saudara bayangin. Saya nggak pernah WL, pertama kali WL itu adalah ke sebuah gereja di kota Ambulu, gereja GBT. Nyanyi, pujian penyembahan gitu. Setelah itu suara saya habis. Kan saya nggak punya teknik masalahnya, nggak bisa nyanyi gitu. Suaranya habis. Nggak lama setelah itu dijadwal di gereja tiap minggu. Jadi kalau Anda ke gereja ini sejak 2008, 2009 lihat saya WL gitu. Ya kan dari dulu udah WL, itu awal-awal WL. Worship leading ya, WL itu worship leading.
Tapi di awal-awal itu tiap kali saya WL, selalu saya panas dalam. Dia ibadah 1-2 sore. Langsung besoknya tuh saya panas dalam. Saya sampai gini, Tuhan disuruh pelayanan, worship leading kok panas dalam terus kayak apa gini kan. Intinya Tuhan juga bilang gini, belajar les. Oh saya les. Les saya jauh sudah di Tenggilis. Jadi dari barat ke Tenggilis terus gitu tiap minggu belajar. Oh dari situ saya ngerti, oh ternyata ya. Oh saya nggak perlu panas dalam lagi gitu. Enggak, itu belum ada Son of Praise. Belum ada Son of Praise. Anda tahu kok di dalam benak kita 2008-2009 itu enggak ada Son of Praise sampai 2009 akhir. Waktu Tuhan mulai gerakkan Son of Praise baru saya sadar. Oh rupanya ketaatan kita itu ada tujuan Tuhan. Tapi kan ya bayar harga. Semua khotbah kita yang double job, saudara. Yang khotbah ya WL. Jadi harus punya stamina yang kuat gitu kan. Tapi ya, oh wow, ketaatan kita itu ternyata ada dalam tujuan Tuhan gitu. Nah saya juga mau cerita aja ini. Bicara tentang Son of Praise ya 2010. Kan orang taunya, tahun 2010 itu lagunya tahu-tahu sudah di mana-mana. Seluruh Indonesia nyanyi, bangsa-bangsa nyanyi. Nah saya ini mau cerita aja, ini saya bukan apa ya, saya cuman kesaksian aja. Saya bukan orang yang paling taat, tapi ini salah satu proses Tuhan ngajar saya taat. Kalau mungkin nggak banyak Anda yang tahu bahwa sebelum Son of Praise, itu saya itu sebenarnya udah meluncurin album rohani. Saudara. Tuhan tuh ajak saya gerak, saya tulis 10 lagu baru, saya tulis sendiri, saya aransemen sendiri. Kemudian saya biayai album ini. Mulai mixingnya, masteringnya, yang main musik semua saya biayai. Terus saya bawa pergi ke label. Kalau Anda tanya label itu apa? Musik industri kayak yang mempromosikan gitu kan. Saya bawa ke label, didengerin, wah masuk nih Pak, masuk ini. Ya udah kita ambil ya, MOU ya, yes gitu MOU tanda tangan. Kebetulan kita sudah selesaikan Son of Praise 1 itu. Tapi belum kemana-mana, saudara masih dalam bentuk waktu itu VCD. Dalam bentuk VCD. Terus Pastor Ezra bilang, Li coba bawa Son of Praise ke label juga. Siapa tahu diterima. Gitu. Saya bilang sama label, Pak saya punya produk live praise and worship. Dia gini, live apa? Frankie Sihombing rayakan 1-6 kita yang bikin. Nggak ada Pak di Indonesia yang bagus. Waduh, oh iya Pak, iya Pak, iya. Boleh nggak dengerin Pak? Didengerin sama dia, dilihat. Waktu itu cuman masih di VCD, saudara, ya, VCD player. Cerita gitu. Mau kita, mau. Langsung tanda tangan, yes, tanda tangan hari itu juga. 2 album, saudara, tanda tangan. Mulai gerak, kita mulai lihat pergerakannya. Radio masuk, majalah masuk, TV channel masuk, mulai kita lihat. Tapi terus orangnya bilang, Pak, ini ada konflik interest. Maksudnya gimana? Ya, antara album Bapak dan Son of Praise. Konfliknya di mana? Son of Praise yang nyanyi ya Bapak, album ini ya Bapak. Solusinya apa? Salah satu harus di-cut. Hati saya gini, wih, salah satu di-cut. Terus saya doa, Tuhan kayak apa ini? Ya Tuhan bilang aja, tubuh Kristus harus nomor 1. Berarti punya saya. Sebagai manusia kan ya mikir. Wih, wis keluar uang, wis gini, udah capek, udah gini. Tapi Tuhan bilangnya gitu aja, tubuh Kristus harus gerak dulu. Lebih diutamakan. Ya udah, taat aja. Saudara. Itu proses saya diajar taat sama Tuhan juga. Gampang gak? Ya gak gampang lah. Kalau dibilang susah mau ngelepasin susah nggak? Ya pastilah, wong kita invest kok di situ. Tapi setelah itu saya bilang ya Pak, punya saya yang dilepas. Saudara-saudara saya Pastor Ezra, Pastor Elisa juga nggak bisa mutusin kan? It has to be my call. Ya saya bilang sama mereka, Son of Praise harus jalan, punya aku aja yang berhenti. Berhenti itu berarti dianggap kayak hilang, udah nggak ada, harus dikubur langsung. Makanya sebagian saudara kan gak pernah tahu ya. Lagunya Anda gak pernah tahu, apa dan sebagainya gak pernah tahu. Tapi justru saya lihat setelah itu, Son of Praise dibawa Tuhan. Seluruh bangsa ini nyanyi. Sampai bangsa-bangsa, sampai Amsterdam nyanyi lagu-lagu Son of Praise.
Tapi intinya gini, bukan dibawa Tuhan gede, bukan. Intinya kita belajar apa sih? Trusting God. Yang Tuhan mau hati kita. Belajar aja taat. Taat sama Tuhan susah nggak? Susah. Nggak taat lebih susah. Jadi ayo bijak-bijak pilih kesusahan dalam hidup kita masing-masing. Tapi how to walk with God? Ini yang keempat kita pelajarin. Taat aja. Gimana? Trust Him. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Gak ngandalin pengertian kita sendiri. Trust Him. Dia punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Boleh gak saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama? Ada berapa banyak yang mau bilang, Tuhan aku taat aja ya sama Tuhan. I will trust you, I will obey you. Yang mau taat sama Tuhan, mari boleh angkat kedua tangan kita dimanapun kita berada. Boleh gak sampein, Tuhan, I trust you. Ajar aku taat sama Tuhan. Taat gak selalu gampang. Tapi gak taat juga lebih gak gampang. Help me to trust you, God. Boleh gak kita responi dengan lagu ini? Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Satu hal Tuhan dapati aku tetap setia. Telah kulihat semua kebaikan-Mu, ya, yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat. Apapun temponya Tuhan, kadang Tuhan cepat, kadang Tuhan pelan. Ajari aku taat, ajari aku percaya. Ya Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya dapati kami setia. Boleh gak kita ambil 40 detik aja, kita ambil refleksi momen. Yang mau bilang, Tuhan temukan aku tetap setia, temukan aku tetap taat. Trust in you. Whatever tempo yang Tuhan sedang lakukan saat ini di hidupku. Come on, kalau itu Anda 40 detik ke depan. We trust your plan. We trust your time. Sampai akhirnya temukan kami tetap setia Tuhan.
Yang tua, yang muda, yang lama, yang baru. Ini yang Tuhan mau, taat aja. Trust Him. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara boleh buka mata saudara. Waktu saudara taat ya, saudara trust. Gak usah lihat kanan kiri. Kok Tuhan gak minta dia lakuin kayak saya? Kok Tuhan gak suruh dia? Kok Tuhan cuma minta aku? Gak usah bandingin. Setiap kita jalan pada pace kita sendiri-sendiri sama Tuhan. So be obedience on your own walk with God. Gak usah bandingin. Kok Tuhan suruh aku? Kok Tuhan gak suruh dia? Kok Tuhan cuma minta dari saya? Kok Tuhan gak minta dari dia? Gak usah. Itu bikin kita gak bisa taat, saudara. So fokus aja sama Tuhan. I obey you. I trust you. Bukan takut. Because of love. Yang paham boleh katakan yes. Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pembahasan hari ini. Bicaralah buat kami, bantu kami bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami. Jelas berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Tambahkan pengaruh, bukakan kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami gak pernah sendirian. Tuhan gendong kami, Tuhan bersama kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Anak-anak-Mu yang bak persembahan mereka perpuluhan janji iman. Apapun yang Tuhan panggil dalam hidup anak-anak-Mu, Tuhan sendiri yang memberkati berlipat ganda sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan fisik kami, kesehatan emosi, kesehatan jiwa, khususnya kesehatan rohani kami, cinta kami sama Tuhan dan sesama makin menyala-nyala ya Tuhan. Pulangkan kami untuk kami boleh mempraktekkan hal ini, mentaati Tuhan, mempercayai Tuhan, karena kami dicintai dan kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berterima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata amin, 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 amin. Selamat pagi semuanya, God bless us. Jumpa minggu depan.